Assalamualaikum, saya Alma Widiarti dari Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar ingin menjelaskan mengenai penyelesaian masalah atau problem solving. Penyelesaian masalah ialah menemukan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan di mana dalam prosesnya melibatkan kemampuan berpikir. Adapun cara-cara penyelesaian masalah, yang pertama sadar akan masalah. Langkah pertama seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Yang kedua, paham akan masalah. Setelah menyadari bahwa seseorang tersebut sedang menghadapi masalah, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah memahami kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Yang ketiga ialah ketahui penyebab masalah. Tidak ada asap tanpa api, tidak ada masalah tanpa penyebab. Hal inilah yang sekiranya harus dijadikan sebagai acuan bahwa setiap masalah terjadi karena adanya penyebab dan pemicunya. Yang keempat, mulai sederhanakan masalah. Bukan tidak mungkin bahwa yang membuat masalah menjadi rumit dan tak kunjung reda adalah dari dalam diri kita sendiri. Tak jarang kita sering membuat diri kita terpuruk sendiri pada suatu keputusan, sehingga masalah bisa menjadi semakin kompleks dan rumit. Selanjutnya, yang kelima ialah fokus pada solusi. Hindari untuk berfokus terus-menerus terhadap masalah kita, karena sikap inilah malah akan membuat kita terlalu manja dan sibuk untuk mengasihi diri kita sendiri. Yang keenam ialah kenali kemungkinan penyelesaian. Langkah selanjutnya adalah mengenali dan mengklasifikasikan beberapa kemungkinan akan sebuah bentuk kemungkinan penyelesaian suatu masalah. Yang ketujuh, menemukan strategi penyelesaian. Setelah mengetahui solusi untuk menyelesaikan masalah, maka segera menemukan strategi penyelesaiannya. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Yang kedelapan, tinjau kemungkinan implementasi pemecahannya. Setelah keputusan final kita ambil, maka periksa secara evaluasi lagi pilihan tersebut. Perhatikan dan pertimbangkan bentuk implementasinya. Yang kesembilan ialah jangan mengeluh berlebihan. Sikap mengeluh hanya akan mendoktrin otak untuk menganggap bahwa suatu permasalahan itu semakin rumit, kompleks, dan sulit, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Yang ke-10, segera ambil tindakan. Seberapa paham pun kamu terhadap suatu masalah dan seberapa hebat pun kamu dalam mengatur strategi sebuah penyelesaian masalah, tanpa adanya tindakan yang nyata adalah sia-sia. Tidak ada perubahan yang dapat kamu ambil jika kamu tidak melakukan tindakan apapun. Selanjutnya, atur emosi. Pola pikir dan emosi yang dihasilkan adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Pengaturan kecerdasan emosional dalam psikologi yang baik akan berpengaruh kepada pengembangan pola pikir yang baik juga, begitupun sebaliknya. Yang ke-12, berpikir logis. Setelah kamu bisa mengendalikan emosimu, maka yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berusaha untuk berpikir secara logis dan rasional. Berpikir secara logis dan rasional akan mempengaruhi pola pikir yang kamu miliki. Ketika seseorang berpikir positif, maka hal-hal yang dilakukan juga positif, khususnya dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, dan yang terakhir adalah bersikap proporsional. Bersikap proporsional berarti kita dikungkung oleh pikiran atau hal-hal yang bersifat negatif yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Hal ini malah akan membuat sulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, saya Alma Widiarti dengan tema penyelesaian masalah dalam mata kuliah psikologi olahraga mengucapkan terima kasih.